Oke, selamat datang di segmen baru dari Speedcraft Performance, yaitu adalah segmen khusus review mobil-mobil unik, lucu, dan mobil-mobil umum ya. Dan segmen ini adalah segmen Cobain Cok. Cobain Cok, review mobil ala Ponco, mobil unik lucu keren. Cobain Cok, mobil baru, mobil lama, dicobain Cok, cobain Cok. Dan kali ini di Cobain Cok episode pertama, gue ada mobil yang menarik banget. Dan ini mobil elektrik. Tapi kali ini mobil elektriknya nggak sedan, nggak SUV, nggak mobil-mobil kecil. Ini mobil ID Buzz. Adalah mobil keluarga, van yang bongsor, gede banget. Tapi banyak keunikan di dalamnya yang harus diulik. Oke, sebelum kita masuk di dalamnya, ini mobil gede banget guys. Dan ini yang versi long wheelbase-nya. Ini tuh gede banget. Ya. Satu. Belum selesai, baru sampai sini. Ini mobil gede banget, panjang banget. Jadi bisa dibayangkan nanti akan legroomnya seperti apa, di baris kedua dan baris ketiganya seperti apa. Cuman ini adalah contoh biar kalian bisa bayangin seberapa gede ID Buzz ini. Mungkin mobil ini fotogenik ya. Kalau di foto-foto tuh kelihatan mobilnya lebih kecil daripada aslinya. Tapi aslinya segede ini, gede banget. Tunggu ada M2 lewat. Semumpung di luar, gue mau bahas tentang eksterior. Eksterior mobil ini itu sebenarnya retro ya guys. Jadi dia mengangkat kembali VW Kombi yang dulu, yang kalian biasa lihat dulu VW Kombi. Nah ini VW Kombi itu dimodernisasi, jadinya seperti ini. Dan gue bilang VW nggak gagal ya, berhasil untuk bikin desain retro tapi menarik. Dan lu bisa lihat nih ada sirip-sirip ini VW Kombi nih. Sirip-sirip ini, detail-detail kecil two-tone itu dari retro semua. Sedikit tentang Cobain Cok, gue bakal kasih review pribadi gue yang bener-bener nggak mungkin kalian nggak tonton di review-review lain. Jadi kayak gue akan ulik hal-hal yang nggak diulik, kayak misalnya horsepower dan lain-lain. Udahlah, itu kalian udah bisa baca, udah bisa nonton YouTube yang lain. Tapi kalau yang ini gue akan ulik hal-hal menarik dari mobil ini sebagai pengguna ya. Nanti akan gue ulik masing-masing detail-detail kecil yang menurut gue menarik perhatian dan sangat menarik untuk dikulik gitu guys. Oke, maksud dari yang gue ulik dan berbeda itu adalah contohnya seperti ini. Lampu ini adalah headlight normal ya, LED pada umumnya yang udah baru-baru ya guys. Cuma lampu ini dia bisa ngelirik guys, lihat nih. Ini detail lampu yang menurut gue keren banget. Lampu ini kalau kita unlock atau walk me home, dia bisa ngelirik di mana kita berada. Mungkin ada di situnya, di kameranya ada yang bisa ngebaca gua ada di mana. Jadi lampunya bisa gerak-gerak gitu untuk ngikutin gua di mana. Itu unik banget. Oke, jadi pertama kita dari masuk mobilnya, kita akan langsung bisa menyadari betapa luasnya mobil ini, guys. Ya. Ini posisi menyetir gua yang kemarin biasa, dan gua tuh biasanya suka mundur ya. Karena long wheelbase, lihat gua masih bisa segini. Ini jauh banget. Kalau standar-standarnya ya pasti tentunya ada speaker Harman Kardon tentunya. Terus di sini ada USB-C power charge, port charge-nya. Nah, ada yang unik. Jadi gini, gua nggak tahu mobil ini didesain akan ada blind fan-nya atau enggak. Cuman biasanya yang ada blind fan-nya kacanya akan kayak gini nih, kebelah, dia nggak turun ke bawah. Nah, kaca yang seperti ini biasanya kita manual kan, dicetek klak gitu ke dalam gitu. Ini enggak. Ini kalau gua buka elektrik guys. Dan gue kesel banget sama kaca seperti ini karena kan kalau mau dada-dada, kalau mau pamit ya kan, itu susah karena lu harus effort gitu. Tapi ternyata di sini kasih kemudahan dan lu menuntut elektrik dan all auto. Gila, ini keren sekali. Dan kalau kalian tahu, jadi ini masih kursi yang standar, kursi yang basic. Jadi kalian bisa request ke VW untuk dapat kursi yang lebih mewah, lebih enak. Cuman kali ini gue dapet unitnya yang kursinya masih standar, tapi nyaman nggak? Ya,
nyaman. Cuman ya kalau lu tanya ada ottomannya nggak ada untuk yang kursi standar. Tapi gue nggak tahu yang kursi yang lebih parlentenya kayak gimana, gue belum tahu. Dan two-tone mobil ini sampai interior terkesan di dalam ya. Di sini juga warnanya sama two-tone juga. Gak keren banget. Dan di sini ada ambient light, depan ada ambient light, semua bisa diatur sesuai keinginan kalian, mood kalian apa. Dan itu bisa benar-benar ada spektrumnya. Lu bisa geser kemanapun, lu bisa geser warna apa aja. Jadi bukan ada kayak bawaan warnanya biru, kuning or something. Lu bisa benar-benar ganti sesuka lu warnanya. Ada spektrumnya, keren. Oke, sekarang gue pindah ke baris ketiga. Gue bikin posisinya senyaman mungkin. Dan ini sama sekali tidak ada kesan kalau kalian itu anak yang tertindas atau anak-anak yang terbuang kalau duduk paling di baris ketiga. Kenapa? Kalian lihat nih depannya guys. Ini jauh banget guys, jauh banget. Lu kalau misalnya jadi anak paling bontot atau anak paling yang dibuang, ditaruh di belakang, ya udah biasa kan bokap nyokap lu di depan atau kakak yang sulung di atas or gitu ya. Lu lihat, ini nyaman banget. Seperti biasa, masing-masing nggak akan rebutan charger karena ada USB Type C. AC juga, kepala lu pasti dingin di sini. Yakin, aman. Baris paling mengenaskan, ini nggak mengenaskan sama sekali. Lu bisa nyaman, kaca lu gede, lu nggak bakal mual. Lu bisa tetap lihat apa yang ada di depan kaca. Terus lu bisa duduk dengan santai, nyaman. Kaki lu lihat, mungkin lu bisa lihat nih kaki gua lurus. Dan di bawahnya ada space buat nyelipin kaki. Ini nyaman. Ada tempat HP buat ngecas, ada tempat minum. Lu bener-bener tidak dikasih kesan lu mengenaskan gitu. Oke, tapi sebelum kita pindah ke depan, gue mau kasih tahu ini adalah rata lantai karena ini mobil elektrik guys. Jadi nggak perlu kopel-kopel, nggak perlu gundukan-gundukan yang nggak penting. Ini lu bener-bener bisa jalan-jalan, anak kecil jalan-jalan di sini. Bahkan kalau kalian bawa hewan peliharaan, lu bisa main-main di belakang dengan dia nggak bakal rese. Mantap banget. Oke, sekarang kita masuk ke kabin sopir. Sebagai gue yang petrolhead, tentunya gue mementingkan juga jadi sopir ya guys. Jadi ini gue nyalain dulu biar nggak panas. Pertama kali gue ngambil mobil ini dan gue langsung nyetir mobil ini kena kemacetan. Gue juga kena jalan mulus, jalan yang nggak rata, ngebut juga. Pertama adalah gue kan nggak duduk belakang dulu ya. Pertama yang gue rasain adalah mobil itu tidak segede itu kalau gue nyetir. Mobilnya kelihatan compact dengan visibilitas yang gila. Lu kalau bisa lihat ini visibilitasnya gede banget. Lu bisa lihat mobil seujung-ujung bisa kelihatan. Setirnya segala macamnya itu memberi kesan kalau mobil ini itu tidak gede. Padahal sebenarnya mobil itu gede banget guys. Kalau lihat tadi dari luar tuh gede banget. Dan ini kalau lu nyetir rasanya nggak gede. Ini kayak nyetir medium MPV lah ya. Kayak lu rasa nyetir mobil seukuran Freed, seukuran Foxy mungkin. Nah, di sini ada fitur-fitur yang menurut gue menarik. Pertama, ini fitur yang jarang ditemuin untuk sopir dan penumpang depan, yaitu adalah kursi pijat. Kursi ini bisa pijat, guys. Bisa pijat, bisa heater. Yang sebenarnya kalau kata orang heater nggak perlu di Jakarta, sebenarnya gue perlu. Heater itu untuk masuk angin. Jadi untuk orang-orang yang masuk angin, heater itu walaupun AC-nya nyala, tapi bisa dirasa dikerokin. Plus dipijat, guys. Sekarang gila, di sini lu bisa dipijat sambil dikerokin, ibaratnya. Sekarang gue lanjut dengan POV biar gue bisa tunjukin detail-detail apa aja yang ada di mobil ini. Mobil ini punya wireless charging yang gue bilang tadi. Itu ada di sini guys. Penempatannya sangat-sangat bagus ya. Jadi kita nggak bisa main HP. Udah gitu, udah ngecas itu. Sedikit kekurangan yang gue rasa di mobil ini adalah takometernya. Takometernya itu kecil banget menurut gue. Satu hal yang mengganggu dan mungkin ini belum direview sama banyak orang, yaitu adalah pencetan power window. Dan yang bikin sebel adalah ini kayak 2 pintu guys. Nah, tapi penggunaannya kalau gua ini ada tulisan rear. Kalau gua pencet di sini, otomatis yang terbuka ini kan. Oke. Kalau gua sentuh rearnya dan rearnya nyala, ini sentuh ya. Gua ulangin ini sentuh ya. Yang belakang kebuka. Oke. Nah, yang bikin kesel dan kemarin gue kejadian berulang kali adalah ketika rear
Kan gue suka naruh tangan di sini ya. Nah, rear sama ininya dipencet terlalu lama. Ya, gue hold. Bukan di ini ya, bukan dipencet ya, disentuh ya. Dia kan kelap-kelip seperti ini. Apa yang terjadi kalau gue pencet? Semuanya kebuka, guys. Semuanya. Oke, bagus. Ini ada shortcutnya. Ini keren, teknologi yang keren. Tapi menurut gua, ini kalau gua hold lagi sampai dia kelap-kelip. Ini ada teknologi yang keren, yang simple, dibikin bagus, mungkin menghemat bahan dari sini. Cuman yang bikin gua ini sering kejadian gua kalau lagi bayar tol hujan-hujan, yang gua rencana mau buka ini doang karena gua kesentuh ini lama, kebuka semua. Dan itu udah kejadian 2 kali. Thank you. Mantap. Oke, gue review akan sambil nyetir aja biar lebih gue bisa ingat-ingat apa yang perlu gue sampaikan ke kalian. Nah, ini contohnya. Apa yang gue bilang elektrokromatik ini. Kalau gue tutup dan kalau gue buka, kelihatan nggak guys? Nih gue naikin, gue biar kena. Set. Keren. Ini keren. Kita sambil jalan aja ya. Biar kita bisa tahu rasa driving pleasure-nya naik mobil ini kayak gimana, rasa nyetirnya kayak gimana. Oke. Pertama yang gue rasain sama mobil ini adalah yang mengganggu ya, yang mengganggu dulu deh gue kasih. Mobil ini terkesan radius putarnya pendek. Oke. Terkesan radius putarnya pendek, gue bilang terkesan. Kenapa gue bilang terkesan? Karena sebenarnya nggak pendek guys. Mobilnya aja yang kepanjangan. Jadi lu kalau mau parkir atau mau belok-belok di jalan sempit tuh rasanya kayak, ini kok pendek banget, gue kayak nggak nyampe muter baliknya gitu. Padahal sebenarnya bukan karena radius putarnya yang pendek, melainkan mobilnya panjang banget ini. Mobilnya tenaganya lumayan, gue kasih power outputnya di bawah, karena gue nggak hafal angka-angka seperti itu. Gue bukan reviewer yang seperti itu. Cuman kalau digeber atau langsung gaspol tuh enak untuk mobil segede ini. Balik lagi, mengingat bobot mobil ini dan mengingat dimensi mobil ini, itu akselerasinya gila, keren, enak. Maksudnya lu kalau kita tuh bahasanya kalau anak-anak speedcraft nyender nggak di nyender banget gitu. Nah, tapi nikmatnya bawa mobil ini justru bukan di kebut-kebutan atau gimana, bukan bilang nggak bisa ya. Kemarin gue kejar-kejaran pakai ini sama Bang Resya bawa mobil ini dan gue bawa mobil yang lain, nggak kekejar. Dan dia karena baterainya di bawah, jadi beratnya di bawah, jadi dimensi jadi stabilitasnya pasti bagus tentunya gitu. Cuman yang gue bener-bener rasain dari mobil ini adalah kenyamanannya. Nih contohnya, apa yang maksud gue kenyamanan? Dia adaptive cruise controlnya lu bisa bener-bener baca. Ini kalau sini ada layarnya, nah yang tadi gue liatin itu layarnya kalau ada motor lewat atau apa itu kebaca, motor lewat segala macam. Ya gue tahu itu sudah banyak teknologi seperti itu, kayak autopilot seperti itu. Pas macet, gue pakai adaptive cruise controlnya. Adaptive cruise controlnya yang macet itu gini, gue nilai adaptive cruise control itu pada saat macet karena dia stop and go-nya halus apa enggak. Dan mobilnya surprise halus banget, kayak gua yang nyetir, kayak ngeremnya enak, ngegasnya enak, kayak manusia yang nyetir. Soal konsumsi, oke, gua mau berbicara tentang konsumsi baterai. Kemarin gue isi 100%. Dari 100% posisinya gue dari peak masih muter-muter peak dulu, habis itu gue ke bandara, habis dari bandara gue ke Menteng, habis dari Menteng balik lagi ke peak, itu hanya berkurang 38%. Jadi dari segi konsumsi bahan bakar konsumsi listrik, ini mobil termasuk irit guys, menurut gua. Dan itu pemakaiannya gila loh, pemakaian kita yang ngegas, yang bener-bener menikmati mobil ini kayak ya gua mau betot kalau gua mau kenceng. Jadi gua nggak pernah wah hemat-hematin deh naik mobil ini atau enggak. Ini bener-bener pemakaian sehari-hari, pemakaian daily yang bener-bener yang gua pakai gas, gua pakai ngerem mendadak, gitu-gitulah. Cuman ya irit untuk konsumsi listriknya. Lalu lanjut lagi untuk mobil keluarga, tentunya kenyamanan adalah kekedapan kabin. Mobil ini kedap, tapi kalau gue bilang nggak kedap-kedap banget. Kenapa?
Karena gue selama ini kan naik mobil bercombustion engine ya, ada mesinnya. Ada sedikit dengungan mesin itu yang menutupi kebisingan dari luar. Kalau ini enggak, lu ada motor lewat atau mobil lewat di pinggir, ya yang lu denger dia, karena kita nggak bersuara. Tapi apakah itu menjadi berisik? Enggak. Karena ya lu dibekali dengan Harman Kardon yang bisa menikmati musik lu hari-hari, dia enak banget. Oke, sekarang pertanyaannya, setelah lu cobain berapa lama, ini kan mobil gede banget nih, apakah mobil ini nyaman dipakai daily untuk hari-hari? Oke, gue akan jawab. Daily hari-hari lu di Jakarta, antar anak, antar istri, atau lu misalnya pakai sopir, mobil ini sangat nyaman, enak banget. Satu lagi, kan gue udah bilang tadi, ini adalah mobil yang kalau disetir itu rasanya nggak gede. Padahal kalau kalian lihat ini sepanjang ini, itu gede banget, itu luas banget mobilnya. Dan ada satu faktor yang memang lu nggak bisa beli di mobil-mobil lain, yaitu faktor emosional ya, yang lu bisa dapetin di ID Buzz, tapi lu nggak bisa dapetin di mobil lain. Ngerti nggak maksud gue kayak gimana ya? Lu bisa beli dengan harga segini, ya mungkin harganya udah berubah ya selama video ini up, cuman harganya ya 1M ke atas. Itu lu bisa beli banyak pilihan, ada mobil-mobil yang hybrid atau mobil-mobil yang udah biasa dipakai lah ya, kalian tahu mobil apa maksudnya. Cuman kalian nggak bisa beli emosional dari mobil ini. Kenapa? Ini ID Buzz guys. Dari luar kalian bisa lihat tadi seberapa lucunya, seberapa uniknya mobil ini. Dan itu kalian nggak bisa beli di mobil-mobil lain. Oke, apa gunanya lu beli ini? Oke, kalau kalian memang tidak penikmat emosional yang kayak gitu. Kalau di gua yang paling kerasa adalah kemarin gua pakai mobil ini selalu dikasih jalan sama orang, karena mobil ini unik banget. Jadi misalnya kalau gua ngambil jalan gitu, orang pengen lihat kan mobilnya, gua dikasih jalan. Selalu dikasih jalan, terus orang pada nengok. Kalau kata anak-anak mobil apa? Neck breaker ya. Ini neck breaker banget gitu. Karena mobilnya kan kayak unik, lucu, gede. Sekarang dari cobain gue akan selalu kasih kata-kata gimana lo kalau beli mobil ini, apa lo kalau punya duit lo beli mobil ini nggak, atau kalau ada kesempatan beli mobil ini lo beli nggak? Oke. Kalau gue sebagai orang yang bukan mobil pertama atau bukan mobil satu-satunya, gue butuh mobilisasi untuk jarak dekat atau Jakarta, Jabodetabek, untuk ngantar anak. Gue punya peliharaan yang gede misalnya, atau gue punya kesibukan yang memang antar. Gue tahu nih di saat gue kerja, istri anak gue misalnya diantar bolak-balik sama sopir segala macam kemana, gue pasti beli. Dan gue tahu banyak kompetitornya yang harganya lebih murah, listrik juga mungkin. Cuman ya udah, ya lu kalau tahu mobil listrik yang gue maksud itu kan udah banyak banget, udah laku banget, di mana-mana ada dan nggak unik gitu. Kalau ini gue mau tonjok, oh gila nih, ini masih mobilnya Ponco nih, mobil yang ini nih gitu. Jadi dari konklusi gue, kalau gue punya mobil ini gue pasti beli, karena ini mobilnya lucu banget dan nyaman surprisingly. Nggak tahu ya, gue tuh bukan terlalu fanatik sama mobil kayak gue mesti Eropa, enggak. Cuman kali ini VW membuktikan bahwa mobil Eropa elektriknya sangat-sangat berhasil. Benar-benar membuktikan. Karena gue udah coba merek-merek sebelah yang gue nggak bisa sebut namanya, itu tidak senyaman ini, tidak seenak ini. Gini ya guys, enak dan nyaman itu bukan sekedar bantingan atau tarikan, enggak. Tapi drivingnya itu kayak lu tahu lu lagi naik mobil yang memang dibikin dengan bener gitu, kayak hitung-hitungannya bener, kayak nyamannya, bantingannya, semua tuh rasanya tuh kayak lu bener-bener mobil ini bisa dibawa kemana aja, nyaman gitu. Oke. Jadi gue akan kasih tahu seberapa kencang mobil ini. Ini contohnya, lu bisa lihat dari speednya ya. Ini di 5, terus gue gas full. Itu kacau. Lu bayangin mobilnya segede ini, sebagong ini kacau banget guys.
Oke, sekarang masuk kekurangan. Kekurangan dari mobil ini, selain power window-nya yang aneh dan menyebalkan, kelebihannya adalah kekurangannya itu dimensinya. Dimensi yang gede ini bikin kita belok dan segala macam itu agak susah. Itu menurut gue jadi kekurangan, karena Jakarta itu, ya lu kalau misalnya tinggal di daerah Kemang, atau lu tinggal di daerah-daerah yang memang medannya tuh sempit gitu ya, itu tuh memang agak sedikit tricky untuk bawa mobil ini. Cuman bagusnya kita tertolong dari visibilitas yang sebesar ini, jadi sebenarnya nggak masalah. Ya itu tinggal balik lagi ke skill nyetir lu aja. Oke, jadi kira-kira sekian review dari VW ID Buzz dari Cobain Co. Coba komen di bawah, mobil apa lagi yang harus kita review? Ataukah mobil-mobil Speedcraft? Atau mobil-mobil lainnya? Komen aja di bawah. Dan gimana penilaian kalian tentang review ini? Apa kalian suka atau enggak? Kalau misalnya kalian nggak suka, ya gue nggak akan review lagi. Nggak ada yang bercanda, gue review terus. Pokoknya enjoy the video. Akan ada episode berikutnya. Silahkan, komen aja mobil apa. Makasih, bye-bye.